Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kembali bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa di program Sahabat Galilea. Hari ini kita akan baca, dengar, renungkan firman Tuhan sebelum kita memasuki dunia kerja kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini karena Tuhan yang mengadakannya bagi kami. Kami berterima kasih kalau Tuhan sudah menjaga, menyertai dan memberkati petiduran kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan karena itu sebelum kami masuki dunia kerja kami di hari ini, firman-Mu akan kami baca, kami dengar, kami renungkan. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ketika kesulitan dan bahaya datang mengancam hidup kita, terkadang bahkan seringkali kita masih merasa ragu apakah Allah akan menolong kita. Nah, sebagai orang Kristen sebenarnya kita tahu bahwa Allah sanggup melepaskan kita dari segala macam krisis di dalam dunia ini. Amin. Kita bahkan bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita mungkin pernah mengalami sendiri kasih kuasa dan mujizat serta pertolongan Allah saat kita melewati masa-masa yang sulit pada waktu-waktu yang lalu. Betul? Namun mengapa banyak di antara kita menjadi lemah, bahkan putus asa serta kecewa pada waktu Allah mengizinkan masalah menimpa kehidupan kita? Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya kita dapat memilih menjadi seperti Darius atau Daniel. Saudara tahu kisah itu dalam Alkitab? Kedua orang ini memiliki perbedaan yang amat jauh dalam hal kepercayaan kepada Allah. Sekalipun Darius dan Daniel, keduanya sama-sama tahu bahwa Allah itu ada. Kalau kita pelajari di dalam Daniel pasal 5, dimulai dari ayat 31 sampai Daniel pasal 6 ayat 29. Raja Darius tahu bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang hidup. Hanya saja Darius sebagai seorang raja tidak percaya kesanggupannya bahwa Allah sanggup melepaskan Daniel dari kesulitan yang dia hadapi. Dalam diri raja ini terdapat keraguan yang besar. Karena itu Darius dia berkata kepada Daniel, kalau saudara baca itu di Daniel pasal 6 ayat 20, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Saudara baca itu di Daniel pasal 6 ayat 20. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan atau perkataan dari Raja Darius ini, sangat jelas bahwa dia sedang meragukan kesanggupan Allah. Kesanggupan Allah benar-benar masih dipertanyakan oleh Raja Darius. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bila kita masih meragukan pertolongan Allah, berarti kekristenan kita belum berakar dan belum dapat dipertanggungjawabkan. Sikap seperti Raja Darius yang dengan harap-harap cemas menunggu kesaksian dari orang lain tentang kesanggupan Allah, sesungguhnya tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak punya iman. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar baik, saya mau katakan begini, setiap orang percaya harus memiliki keyakinan yang kokoh seperti Daniel. Setuju? Amin. Lihatlah apa yang terjadi pada detik-detik ketika Daniel digiring ke gua singa. Apakah Daniel berubah pikiran? Tidak, Bapak Ibu.
Saat dimasukkan ke gua singa, Daniel tidak menuduh Allah berbuat jahat terhadapnya atau ingkar janji. Karena itu, perhatikan, Allah berkenan membuktikan kesanggupannya. Demikianlah kiranya dengan kita semua Bapak Ibu. Saat ditimpa sesuatu problem, mungkin itu sakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, usaha dan seterusnya. Sebenarnya Allah ingin membuktikan bahwa Dia sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Persoalannya adalah apakah engkau percaya? Itu persoalannya. Ingat Bapak Ibu, orang Kristen yang ragu-ragu hanya akan menonton kemenangan orang-orang yang imannya kokoh. Amin. Daniel tidak pernah ragu akan pertolongan Allahnya. Ia percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Matanya hanya tertuju pada kasih setia Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut terhadap situasi yang buruk. Daniel bukan saja tahu bahwa Tuhan sanggup melepaskan dia dari situasi yang buruk itu, tetapi pengalamannya membuktikan hal itu, bahwa Allah yang telah mengaruniakan hikmat yang besar kepadanya sehingga ia mampu menerjemahkan atau menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar adalah Allah yang sama dan yang sanggup melakukan berbagai perkara. Dengan kata lain, Daniel mempercayai kasih dan kuasa serta mujizat Allah. Bagaimana dengan saudara? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami memiliki iman yang sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu. Kami tidak akan menjadi seperti seorang Raja Darius yang hanya tahu dan tidak percaya. Karena itu kami harus memiliki iman seperti Daniel, sehingga kami berkemenangan dalam segala perkara, tantangan, kesulitan yang kami hadapi. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada saat ini. Apakah sedang menuju kantor dalam perjalanan, ataukah mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk beraktivitas di hari ini? Apakah mereka sedang dalam perjalanan atau kesibukan-kesibukan yang lain? Tuhan, Engkau menyertai sepanjang hari ini. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menyatakan kasih, kuasa dan mujizat-Mu kepada kami semua. Hari ini kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera, karena kepastian pertolongan Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah